SPT laporan pajak kamu posting? Iya, aku sensor. Bagian investasi lain kriptonya aku tunjukin. Itu 15 miliar sih. Mungkin sekarang sekitar ya 90%-an ya di kripto. 90%? Iya. Dari 90% itu 50%-nya kurang lebih ada di Bitcoin. Apa kerugian terbesar dalam hidup kamu yang pernah kamu rasakan? Ya mungkin nggak ada ya kalau keputusannya. Cuma Kalau finance? ya finance misal kemarin itu Oktober 10 kalau nggak salah ya, pas Bitcoin atau crypto market nge-crash kayak gitu, itu kayak beredar dari TikTok deh, itu PNL harian aku minus 12M itu ada. Bagaimana ketika kamu mendengar kata-kata orang kaya makin kaya, orang yang berkekurangan makin berkekurangan? Setuju sih, ya. Dan bahkan kedepannya kelas sosial kan ada 3 kan, jadi kelas atas, kelas menengah, sama kelas bawah gitu. Ini kelas menengahnya ini bakalan ke bawah. Ya mungkin mulai aja dulu ya. Jadi karena sekarang tuh kebanyakan mikir orang kan. Jadi in my opinion ya simply apa yang ada di depan mata kerjain aja dulu. Daging talks to learn. Dari 3 juta rupiah bisa punya duit 1 juta dolar di umur 18 tahun. Yang sekarang 1 juta dolar ini bernilai 17 miliar. Sudah ada Suli bersama kita. Halo, Bang. Sehat? Sehat? Itu beneran, bro? Ya, itu beneran. Aku sempat post SPT laporan pajakku bahkan. Wow. Iya. SPT laporan pajak kamu posting? Iya, aku sensor. Bagian investasi lain kriptonya aku tunjukin. Itu 15 miliar sih. Awal tahun ini kayaknya. Itu beneran kamu modal 3 juta? Oh enggak, modalnya ya enggak 3 juta ya. Cuma pertama kali investasi ya 3 juta modalnya, iya. Cuma kan seiring waktu berjalan, aku ada source of income yang lain, aku cari duit juga. Ya ini nambahin lah ke investasi ya lah gitu. Tapi bener ya, kamu nyari duitnya itu dari bikinin feed Instagram orang? Iya, itu ada dari situ. Oke. Dari main game, jualin item-item game itu ada. Oke. Dari situ sih besarnya sih. Oh, kamu awalnya gamers? Awalnya suka main game, iya. Oke. Terus inget nggak berapa modal yang kamu kumpulin itu kan masukin terus tuh tiap bulan? 1M nyampe? Oh enggak. Dulu tuh jadi beberapa ways ya buat aku make money ya. Itu salah satunya dari yang Bang Atta sebut, ngedesain social media orang ya, feeds orang. Jadi misal ada toko Mobile Legend gitu, aku desainin postnya gitu. Mereka kan jualan diamond, butuh di highlight IG dirapihin, buatin logonya, IG story-nya dirapihin buat jualan, terus saya wordingnya dari Oke. iya, jadi di DM IG-nya cara jawabnya kayak gimana, sales script-nya kayak gimana, itu aku bantu lah gitu. Terus saya ada yang dapat percentage dari sana, ada yang ya retain. Jadi setiap bulan tuh mereka bayar ke aku gitu. Duitnya pertama dari situ, ada juga dari ya ini iseng-iseng juga main game, beberapa currency-nya atau item dalam game-nya tuh bisa dijual dari situ. Sama satu lagi actually, ini dari trading sih. Jadi aku kita ibaratnya namanya prop firm ya di dunia forex sama komoditi. Jadi kita ikut tes, kalau kita berhasil kita dapat funding. Dapat funding berapa ratus ribu dolar, terusnya uang yang kita make di sini kita dapat profit splitnya gitu. Jadi 3 dari sini, terusnya diinvestasikan. Dia sampai ngerti gini loh. Umur kamu bener 19? Aku 19, iya. Coba kita cek KTP-nya. Coba kita cek ya. Nggak dilihat di kamera, aku cuma lihat Aku doang. nggak bawa KTP. Nggak bawa KTP? Nggak bawa KTP. Tapi kamu bener-bener 19 tahun? 19. 19 tahun pengetahuannya kayak gini. Tapi aku percaya dia 19. Pas tadi dia sebelum masuk sini cerita. Dulu pernah ketemu Bang Atta di satu acara Smart Friend. Umur kamu 6 tahun lalu, 2019. Ya 2019 ya. Berarti itu umur dia masih Kayak aku 13. masih ada fotonya deh. What? Bentar ya. Coba kita lihat. Masih ada Bang, masih ada. Ini viral nih. Bentar ya. Gokil guys. Aku dulu bahkan ngepost ya di IG ya. Wow. Oh bentar ya. Ada. Ini beneran berarti 13. Nah beneran? ini nih. Oh my Lihat tahunnya God. deh. Guys. Tahun November. Bulan November. Bulan ini guys. Oh bulan ini nih. 10 November 2019. Wah iya tuh. Itu aku. Berarti beneran dia 13 guys. Iya itu. Ini beneran ya. Kalau ada yang bilang umurnya dia muda-mudain, enggak nih. Lihat guys. Jadi kelihatan kan aku sekarang udah tua. Semua yang podcast sama aku yang sukses kata dulu aku pernah ketemu loh Bang, umur apa? Pernah aku ketemu sama pemain film. Dulu Bang aku ketemu, aku foto Bang bla bla bla.
Wow. Ini real ya guys. Iya, iya. Di acara Wow Fest. Iya, Smart Friend lah, apalah. Pokoknya ada lah acara di situ. Topik yang dibicarain Atalita tentang cara membangun bisnis dan gimana cara nanggepin haters. Ah iya. Atau aku udah lupa ya topiknya apa ya. Aku cuma Tapi captionnya, wow. Ini Iya. real guys. iya. Di saat itu kamu belum punya duit dong. Oh belum, tapi udah ada niat pengen cari duit lah. Karena kan dari kelas 2 SD kan. Oh makanya kamu ikut di kelas di acaraku itu. Itu cici aku sih nge-refer. Jadi kayak Oke. ini karena satu keluarga aku tahu aku ngefans sama Bang Atta dulu Oke. kan. Terusnya cici aku bilang ini ada tiket ke Smart Friend, siapa tahu bisa foto sama Bang Atta gitu. Wow. Jadi di situ. 13 tahun. Ternyata bener ya. Dulu aku bilang fans aku emang dulu ada yang bocil-bocil, tapi aku yakin fansku pasti pada sukses-sukses nanti. Guys, umur 19 tahun punya harta puluhan atau ratusan miliar mungkin sekarang. Yang nggak tahu ya. Tapi kamu kepikir gak sih di umur segitu, di saat kamu masih ya kerjanya masih serabutan gitu ya, gua yakin nih ke dunia investasi gue bakal berhasil gitu. Kalau yakin berhasil yakin, cuma time frame-nya atau secepat ini tuh enggak. Jadi kalau berhasil tuh ya umur 25 atau 30 tuh aku yakin pasti bisa, mungkin sampai gitu. Berapa juta dolar itu pasti gitu. Ratusan M juga pasti bisa, tapi nggak secepat ini gitu. Nggak aku mikirnya ya umur 25, umur 30 gitu, mungkin possible gitu. Tahu-tahu ya lebih cepat aja gitu. Berarti satu yang kita pelajari, keyakinan itu penting. Dia aja udah ngomongnya pasti berhasil. Berarti di alam bawah sadar yang mengatakan aku bisa, aku yakin, aku mampu. Iya. Kalau kamu udah ada 3 kata itu di kepala kamu, ya apa aja bisa terjadi. Iya. Karena kalau kita aja meragukan diri kita, siapa lagi yang akan mempercayai diri kita? Iya. Luar biasa. Nah, awalnya kamu itu investasi di mana sebelum di kripto? Awalnya pas COVID ya. Jadi COVID tuh rame pertama kali saham ya. Aku dulu pakai buku sama mama debit kredit gitu loh. Jadi dicatat uangnya. Karena dulu kan numpang rekening orang tua, belum umur 17 atau 18, jadi Oke. nggak bisa punya rekening sendiri. Jadi kalau cari duit atau minta mama transfer tuh dari orang tua semua. Jadi Oke. ma tolong transfer ke sini. Ini ada pengen beli ini gitu. Atau enggak, ma ini uang segini masuk gak, itu tanya terus ke mama gitu. Dulu di buku itu udah 3 digit uangnya, udah 100 jutaan lah kurang lebih di umur 15-an ya. Mhm. Dan uang ini mama minta buat investasiin ke BCA dulu atau saham lah dulu, BBCA. Karena dulu pada saat COVID semua orang di rumah, ramenya itu saham awalnya. Jadi masuk ke BBCA, dibukain lah akun sekuritas, dibeliin sama mama. Pokoknya aku cuma taunya aku ngeliatin hijau atau merah gitu. Aku liatin untung atau rugi gitu. Dan berkebetulan dulu investasinya di saat marketnya crash. Jadi kan COVID semuanya turun kan. Saham turun, semuanya lah turun. Aku belinya di lumayan bawah lah gitu. Dan saham udah cobain, terus saya sempat masuk ke instrumen forex, commodities, buat trading coba-coba. Itu juga pernah cobain, ini kena margin call. Margin call tuh kena likuidasi ya. Itu 11 kali rugi, duitku reset ke 0 terus. Terus saya cobain kripto juga. Itu di tahun 2021 lah kurang lebih lah. Jadi ya cari duit dulu dari yang ngedesain tadi itu, nge-manage akun IG orang, terus saya dipakai buat investasi. Jadi total investasi kamu menuju kamu punya 1 juta dolar itu totalnya berapa? Itu belum kejawab. Itu nggak ada 500? fix ya, nggak bisa dihitung ya. Cuma yang bisa dibilang kayak gini, awal tahun 2024 itu duit aku 250 juta. Tahun 2024 awal. 2024 awal. Ya, Oke. di akhirnya tuh jadi 1 juta dolar something lah. Ya jadi Berarti mungkin dalam waktu setahun dari 250 juta ya. jadi 15 miliar. Ya cuma nggak bisa dibilang kayak gitu juga ya. Kayak kan ada di top up juga tengah-tengahnya. Iya. Dan kayak ngomong kayak gitu tuh kayak terlalu klise atau gimana lah. Iya, betul, Kayak betul. berhasil ngerubah duit sekian jadi sekian gitu. Itu Iya. ya aku Banyak bukan hal yang tipe kayak dilakukan gitu. lah ya. Iya. Sampai dia duitnya jadi segitu. Iya. Di mana kamu berinvestasi untuk menghasilkan segitu? Misalnya di saham, di deposito, ataupun di kripto, ataupun di gold. Jadi tahun 2020 sampai 2022 itu aku full belajar, itu bukan investasi dari situ. Ini belajarnya tuh di sini. Kenapa? Karena 2020 sampai 2022 duit aku sempat untung dari yang ratusan juta itu jadi ya 200 atau 300 lah. Aku lupa angka exactnya. Karena kan gak dijadiin satu, itu kok pecah jadi banyak banget instrumen. Terusnya pada saat 2021-an, Bitcoin kan di harga 60.000 dolar satunya. Satu Bitcoin tuh 60.000 dolar pada saat itu. Itu peak lah. Itu jadi
puncaknya itu jadi topnya pada saat itu. Aku belinya di puncak banget, sempat untung juga. Jadi sahamnya tuh dialokasin ke Bitcoin atau ke kripto semua. Dulu beli Bitcoin, Ethereum sama Doge namanya. Doge itu yang gambar anjing itu loh. Doge, iya. Iya. Dan portfolio aku turun rugi. Itu masih ada transaksi ya kayak di salah satu exchange lah gitu. Itu rugi 40%. Dan aku decide buat ya ini kripto nggak jelas apa, aku cut lah semuanya gitu. Jadi awalnya tuh bukan dari 2020 udah mulai investasi terus saya ditabung pelan-pelan, tapi 2020 ini drop ke bawah, reset ke nol gitu. Dari situ sih. Akhirnya dari situ kamu belajar dan bikin komunitas katanya. Oh itu udah jauh setelah aku udah settle ya. Oke. Jadi setelah $1 juta di umur 18 itu aku baru seriusin bikin komunitas. Tapi sebelum dari itu aku nggak ada ngajar, nggak ada apa, nggak gitu. Sekarang udah buka kelas juga berarti. Iya, buka kelasnya ya setelah $1 juta. Setelah $1 juta. Iya. Jadi setelah proven Iya. baru kamu bikin. Iya. Berarti bisa dibilang sebelum kamu $1 juta sama setelah itu nggak lama ya waktunya. Nggak lama apa nih? Jangka waktunya. Iya lumayan lah, cepet lah. Cepet banget kan? Ya karena kan money ngegulung kan. Iya. 10% dari 100 juta kan 10 juta. 10% dari 1M 100 juta. Jadi beda gitu. Sebagai aku nih tadinya pengusaha tradisional asik. Terus investasinya kebanyakan di media sosial, di event, gold, adalah Iya. kripto, tapi ya bukan kayak kamu ini yang setiap hari memang itu sumber source penghasilannya gitu. Iya. Berarti bisa dibilang sekarang source penghasilan kamu berapa persen dari kripto? Ya, source penghasilan aku beberapa ya. Ada mungkin dari kelas ada, itu jadi source juga yang risk free kan. Dari trading kripto juga ada. Ya tapi kripto tuh mayoritas ya, mungkin kayak 80%-an ya kripto. Dari kripto. Ya, jadi kelas tuh ya buat iseng-iseng aja gitu. Kayak share calls, ketemu orang gitu. Itu kelas tuh fungsinya buat itu. Gede gak sih duit bikin kelas gitu? Sekarang ya, dari semua aset aku mungkin kelas itu 30%-an ya. Kontribusinya. Sisanya ya diputerin di market. Oke. Berapa harganya kalau orang mau ikut kelas sama kamu? Sekarang 10 juta ya. 10 juta per orang. Iya. Muridnya ada berapa? Discord publiknya ya 180 ribuan orangnya. 190 ribuan kurang lebih. 180 ribu orang. Iya. Berarti seorang Oh, tapi... tapi itu yang gratis. Oh, itu yang gratis. Bayar ya ribuan adalah. Oh, jadi kamu ada komunitas yang gratis, ada yang bayar kelasnya. Ada yang bayar ya. Oke, yang bayar nih berarti lebih premium lah. Iya. Iya. Udah ada modulnya Iya. dan lain-lain gitu Iya. ya. Kalau yang gratis 180 ribu orang. Ya 190 ribu sekitar 190 segitu. ribu orang. Berarti aku bisa join dong situ. Boleh. Nanti yang di belakang aja. Kalau yang bayar 10 juta 10 juta per tahun. per orang. Per orang per tahun. Iya. Punya 5 ribu. Oh, enggak ribuan lah. Enggak ada angka exactnya lah. Oke. Iya. 10 juta kali 1000 berapa? Ya tapi awalnya aku buka kelas nggak langsung 10 juta bang. Oh enggak. Itu lama-lama naik. Jadi awalnya Oke. mungkin 2 juta dulu. Sorry, awalnya 700 ribu per tahun. Oke. Terus naik ke 2 juta, naik ke 7 kalau nggak salah. Sekarang range 10 jutaan lah. Naik ke 10 jutanya pas sudah ada berapa murid? Ribuan ya? Ribuan. 10 juta, 10, 100 juta. Ini pengen dihitung kayak duit aku terima. 100 juta. Berapa? 10 M. 10 M. 10 M. Ya, itu kan Kalau kalau 2000 20 M. ya, kalau 1000-nya itu bayar 10 juta. Tapi kan Oke. nggak 1000-nya bayar 10 juta. Iya, nggak semuanya 10 juta. Iya. Biasanya dari penghasilan kelas puterin lagi di kripto. Iya, sama ada trading kan yang sampai sekarang masih jalan. Aku bentuk Oke. tim buat trading. Kita ikutin tes proprietary trading firm, dan kalau lolos tadi dapetin modal lah. Kita dapat kredit buat trading dari situ sih. Orang tua sempat ngajarin kamu gak sih soal ini atau memang kamu autodidak? Mama tuh ajak buat Oke. investasi saham. Cuma ngajarin baca saham tuh enggak. Ngajarin kayak saham tuh apa tuh ya dijelasin dikit lah. Ini ownership, kalau di saham kita jadi punya kepemilikan apa gitu. Kayak gitu sih. Bro ini punya mentalnya yang lumayan kuat juga. Karena kan saingannya pasti di industri ini udah keras-keras juga kan. Ya, finance itu kan industri nomor 1 kan. Itu industri paling liquid, industri paling baik uangnya kan. Jadi kalau misal kita buat bisnis, ya, misal Bang Atta buat bisnis, itu aku ada hitung kemarin. Kalau kita buat bisnis,
nggak BP dalam 2 sampai 3 tahun itu hitungannya udah rugi. Mm-mm. Misal Bang Atta buat bisnis modal 1 M. Oke. Ya. BP-nya misal 5 tahun. Ya, tahun ke-6 baru untung. Jadi kan 200 juta. Mm. Tahun ke-6 baru dapat 200 juta. Dalam modalnya 1 M, di tahun ke-6 baru untung 20% kan. Oke. 20% dibagi 6 tahun itu 3% returnnya. Jadi technically kalau kita bikin bisnis BP-nya 4 tahun kayak atau 5 tahun, pokoknya di atas 3 tahun itu hitungannya udah rugi. Mending nggak usah. Iya, karena kita pertama kerja kan. Buat bisnis kan nggak nganggur gitu langsung bisnis harus jalan gitu. Terus yang kedua kan kena namanya opportunity cost kan. Jadi harusnya duitnya misal kita harusnya taruh ke deposito aja gitu. Yang lebih Deposito cepat gitu ya. itu fix kan. Fix. Itu risk free dapat 6,5% per tahun gitu. Jadi bisnis yang nggak BP dalam 2 sampai 3 tahun itu hitungannya udah rugi menurut aku. Oke. Gitu. Unless ya bisnisnya itu bisa tahan kayak berdekade-dekade gitu. Misal ya bangun apa? Hotel itu bisa. Hotel kan BP-nya lama kan 10 Iya. tahun 15 Cuma itu tahun. tahan lama kan gitu. Tahan Atau lama. ya kita punya something yang tahannya berdekade-dekade gitu. Itu baru worth it sih. Teman-teman yang ikut belajar sama kamu sudah berapa yang berhasil sukses gitu di dunia kripto? Ada juga nggak yang udah berhasil dapetin $1 juta juga? Oh, member. Member. Kalau masalah member pasti baik ya yang DM pribadi. Kayak misal tahun ini kita ada share calls ya. Ada Coin Trump namanya. Itu baik banget ngerubah hidup member aku lah. Sekarang udah kayak pensiun semua lah. Jadi kayak aku nggak tahu mereka di mana sekarang gitu. Cuma mereka say thank you. Kita sempat ya ketemu ngobrol bentar karena mereka ya financial conditionsnya berubah banget gara-gara satu play itu. Jadi kita ketemu calls, kita ketemu satu koin, beruntung lah. Aku bangun pagi-pagi, kita ketemu satu koin namanya Trump. Jadi Donald Trump, presiden Amerika Serikat itu ada bikin meme coin. Nama tickernya itu Trump. Dan kita dapet itu harganya bawah banget. Paling bawah. Satu Indonesia paling bawah. Dan ini berhasil 150x ke atas. Jadi itu dalam 3 hari. Ya misal kalau ya kita taruh 1 juta jadi 150 gitu. Dan baik banget orang yang Naruh berubah se-M. hidup ya. Ya, naruh saya ya gitu. Jadi 150 M. Bisa. Dan itu ada lah beberapa orang, ada yang ngasihin $700.000, ada yang ngasihin berapa, ada gitu. Mereka enter 1% dari portfolio mereka, itu duitnya udah double kan. Dan ya kita aku nggak pernah minta teman-teman buat all in gitu ya. Bahkan itu kan tipe trade yang high risk kan. Itu masuk koin yang resikonya tinggi banget. Jadi alokasinya biasanya maksimal 10% lah dari portfolio. Jadi kita misal punya 100 juta, 10 juta dipakai buat masukin Trump, naik 150x ya berubah langsung hidup ya kan. Gitu. Ya baiklah play kayak gitulah. Misal ada hyper liquid 2024 akhir tahun itu kita juga jackpot gitu. Karena kripto tuh menurut aku kalau kita pengen cari play dari yang kecil-kecil, misal kita tradingan harian gitu, itu duitnya kita nggak bakalan dapetin life changing money. Menurut aku kalau orang masuk ke crypto industry cuma pengen nyari return 30-40% itu aneh. Karena kalau kita masuk ke crypto itu udah high risk banget. Bitcoin tuh drawdown-nya sepanjang 2 tahun belakang, Bitcoin tuh udah turun 30% 3 kali kurang lebih. Jadi kalau kita punya 100 juta, ini udah sempat turun jadi 70, udah sempat turun jadi 70. Jadi volatilitasnya tuh ekstrim banget gitu. Dan ketika kita cuma nyari 30%, kita nggak nyari upside yang lebih tinggi, ngapain masuk ke kripto? Mendingan masuk ke ya saham tuh bisa gitu. Saham tuh lebih less risky karena kan Atau ada, ke emas ya. iya, emas bisa lah. Kan tahun ini emas year to date kan 50%. Bitcoin tuh Iya. year to date cuma 5% sekarang returnnya. Lebih naik emas kan sekarang. Iya. Akhir-akhir ini. Iya, dan itu siklus kan. Aset Iya, classes iya. kan cuma kita sebutnya kan zero sum kan. Jadi pindah-pindah doang. Jadi misal awalnya duitnya sekarang di saham. US stock sekarang lagi all time high kan. S&P, Nasdaq itu lagi rally gila-gilaan. Emas juga kemarin lagi rally. Tapi kan ini nggak bakalan di sini terus uangnya. Ini bakal muter. Jadi kalau pengen misal saham naik, ya misal emas harus turun gitu. Kripto harus turun. Itu perputaran duit doang gitu. Dari situ sih. Bonds juga harus turun gitu. Karena muter terus liquidity-nya. Sekarang tuh ya kita ngomong the Fed atau ya pemerintah itu belum cetak duit lah gitu. Jadi likuiditasnya cuma muter aja gitu. Nggak nambah. Gitu sih. Nah, ada nggak? Tadi kan kita cerita member yang untung. Ada nggak membernya yang rugi? Oh, selalu ada sih. Kita nganutin data ya. Jadi Banyak nggak? Tapi banyak tuh relatif ya. Jadi kalau kita ngomong secara persentase dikit, cuma secara orang kelihatannya jadi banyak gitu. Karena misal, aku ada 1.000 orang nih yang join kelasku misal. Kita ada data by the way, 87% kalau nggak salah, untung. Year to date ya. Kalau ngikutin sistem kita semuanya itu untung gitu. 87% untung, ya berapa persen yang kecil ini dapat life changing money lah gitu.
Ya berarti kan 13% kan. Cuma kan 13% dari 1000 itu 130 orang, itu banyak banget kan. Iya, Gitu. Jadi ya secara data sih kayak gitu ya. benar. Iya. Sama kayak di sosmed ya. Iya. Sosmed juga sama kan. Dari misalnya contoh, kita punya misalnya follower 10 juta nih misalnya. Iya. Wah, dia banyak hatersnya misalnya. Memang, tapi yang dukung kita itu ada 9,8 Ya, misal- 9,8 juta. Ya misalnya Bang Atta 30 juta followers ya. Heeh. Terus 99%-nya dukung aja. Tapi 1%-nya 1%-nya yang nyerang itu 300.000 itu nilai. banyak banget, 300.000 gitu. Dan 1%-nya itu 3 kali 4 kali GBK gitu. Kalau dikumpulin itu jadi Iya. kalau banyak banget. Iya, padahal by statistik ya 1%. Gitu. By statistiknya cuma 1%, tapi ya kalau 1% ini semuanya ngomong ya berisik. sih. berisik. Iya. Iya, iya. Iya. Cuman bedanya kan kalau sosmed kita nggak ada beban kan, karena ya udah kamu suka, Iya. ya kalau aku salah diperbaiki, kalau nggak salah kamu tetap nggak suka ya Iya. monggo. Tapi kan kalau kamu orang udah bayar kan, Iya. pasti dia akan komplain atau apa gitu. Oh ya, kita pasti selalu ada orang kayak gitu sih. Kayak semua bisnis tuh pasti selalu ada unsatisfied customer kan. Iya. Ya kita buat bisnis apa, makanan pun nggak semua orang 100% bisa suka gitu. Nah, Tapi kalau 100 orang nih cobain makanan kita, 80-nya suka, 20-nya nggak suka, berarti nggak ada yang perlu diubah dari makanannya gitu. Buat satisfy 20 ini. Misal Bang Atta buat nasi goreng gitu. Nasi goreng 100 orang cobain. 80-nya bilang, "Oh, kita suka nih." 20-nya bilang, "Ah, nggak enak ini nasi gorengnya." Bang Atta ganti-ganti resep nasi gorengnya ini. Tiba next time 100 orang cobain, 70-nya bilang suka, 30-nya bilang nggak. Jadi kayak buat apa ngerubah-rubah ketika majority itu udah suka gitu. benar. Malah kalau kita nanti ubah, malah jadi yang nggak suka 80% takutnya. Kalau mau perbaiki dikit-dikit lah biar jadi 90% yang Iya. suka ya kan. Iya, dan Jangan diubah 100% gitu. Iya. Menarik. Dan menurutku di financial market rugi itu sesuatu hal yang pasti sih ya. Jadi drawdown atau hari merah itu udah pasti terjadi di Akan financial market terjadi. gitu. Ya sama kayak bisnis lah. Bang Atta misal ada bisnis apapun, itu pasti ada hari-hari yang rugi gitu. Iya. Tapi kalau ditarik per quarter mungkin atau per bulan, per quarter, per tahun, per beberapa tahun itu untung gitu. Jadi tariknya tuh nggak boleh per hari. Misal Bang Atta jualan ya sama misal nasi goreng. Hari ini tuh mungkin yang nggak ada customer, tapi bukan berarti hari ini rugi, seterusnya rugi kan gitu. Hari ini nggak ada customer, bukan berarti oh ini bisnisnya udah mau bangkrut gitu. Bisa aja besok ada gitu. Jadi financial market ya mirip lah sama kayak bisnis lah gitu. Iya, Cuma bedanya semuanya itu real time di sini, ya angkanya itu real time. Misal Bang Atta buat bisnis, itu kan nggak secara cerminan langsung ada angka untung ruginya hari ini juga. Tapi kalau financial market, misal kita beli langsung Bitcoin gitu, itu langsung muncul tuh. Ini menit ini rugi atau untung, itu langsung ada angkanya gitu. Jadi lebih susah mungkin dari sananya ya. Karena real time, ngaruh ke kepala kan gitu. Nah, yang terjadi sekarang di sosial media banyak kan sekarang yang memberikan edukasi finance. Terus banyak juga yang ngomong, iya dia nggak edukasi finance ini itu, bilang dia sukses atau segala macam, tapi supaya dia bisa jualan kelas. Jadi kelas tuh kelihatannya jadi konotasinya beda nih. Iya. Ke kelas yang kayak, oh dia nyari duit biar kita bayar kelasnya. Iya. Itu gimana pandangan kamu soal itu? Kelas itu kan sama kayak gini kan. Kelas itu meningkatkan probabilitas orang buat sukses kan. Kayak misal kuliah itu apa? Kuliah itu buat ningkatin probabilitas orang buat sukses. Bukan berarti pasti sukses gitu. Itu on another point. Di satu sisi lainnya, ya sebenarnya aku nggak butuh kelas ya buat dapetin duit ya. Cuma aku emang cari duit dari sana gitu. Sebelum aku buka kelas, aku udah ada $1 juta di umur 18. Jadi aku rasa itu udah proven lah dari sana lah. Cuma memang source of income yang risk free alias duit yang aku nggak perlu resikokan ya aku dapat dari kelas. Karena kan kalau kita trading atau finance kita ada potensi untuk drop kan. Bulan ini aku bisa tutup buku rugi misalnya kayak gitu. Tapi kalau kelas tuh ya aku nggak perlu resikoin duit buat dapetin duit. Aku lihatnya kayak gitu sih. Dari kenapa aku buka kelas ya. Karena aku butuh something yang nopang gitu. Berarti portofolio kamu sekarang di finance seperti apa? Berapa persen di mana? Berapa persen di mana? Oke. Mungkin sekarang sekitar ya 90%-an ya di kripto. 90%? Iya. Dari 90% itu 50%-nya kurang lebih ada di Bitcoin. Bitcoin, Ya. 30%-nya ada di altcoins lah. Ya. altcoin. Ya, sisanya cash. Cash atau ada cash, ada banyak lah. Ya, koin-koin kecil-kecil gitu ada lah, gitu. Tapi 90% duit kamu ada di koin semua. Di kripto, iya. Di kripto. Iya. Fuh. Sisanya kecil-kecil lah. Misal
invest ke bisnis real ada iseng-iseng. Mau bikin lapangan pedal misal di Bali itu ada. Terusnya jam tangan itu juga invest. Sisanya aset-aset taruh deposito dikit ada gitu buat safety. Sedikit taruh ke commodities buat trading forex gitu ada gitu. Tapi itu kecil, 10% lah dari portfolio. Oke. Berapa jam dalam satu hari kamu ngabisin waktu untuk trading dan lain-lain? Ada momen sibuk bangetnya ada enggak sih ya. Jadi Oke. nggak bisa dibilang setiap hari 12 jam liatin komputer enggak sih. Tapi ada momen mungkin sehari full banget sampai 16 jam tuh liatin layar, liatin news apa gimana, cari koin gitu itu ada momennya. Research gitu ya. Iya, ada momennya juga ya nganggur gitu, nggak ngapa-ngapain. Sehari cuma 15 menit atau liatin dari HP pun kayak gini ya ada juga gitu. Jadi nggak ada jam fix ya Oke. buat ngeliatin market ya. Dengan banyaknya orang tahu kamu di umur 18 bisa menghasilkan $1 juta, ada nggak sih tekanan dari luar gitu ataupun dari netizen yang kamu rasakan gitu? Tekanan tuh dalam bentuk apa bang? Ya misalnya pas ketemu kamu dia minta sesuatu lah ataupun kamu jadi ngerasa kalau berteman harus milih-milih atau gimana gitu. Oh kalau misal temen ya, sekarang tuh temen udah ada. Aku tuh circle-nya lumayan kecil sih ya sekarang di pertemanan aku. Teman sekolah tuh yang udah temenan dari dulu aja. Jadi yang Oke. dari nol di proses aku ngeliatin aku misal di sekolah setiap hari pakai laptop tuh ngetik-ngetik di pas jam istirahat gitu. Itu mereka sekarang temennya sama mereka gitu. Jadi nggak berubah circle-nya. Dan ya sebenarnya kalau ditanya apakah ada orang yang minta-minta ya pasti ada sih. Itu bukan something yang kita bisa hindarin gitu. Orang pinjam duit gitu atau minta ajarin tuh pasti ada. Cuma lebih selektif sih, lebih milih aja sih gitu. Apa kerugian terbesar dalam hidup kamu yang pernah kamu rasakan? In terms of finance atau apa nih? Bisa finance, bisa kehidupan, bisa keputusan. Ya mungkin nggak ada ya kalau keputusan ya. Oke. Cuma Kalau finance? ya finance misal kemarin itu Oktober 10 kalau nggak salah ya. Pas Bitcoin atau crypto market nge-crash kayak gitu. Itu kayak beredar dari TikTok deh. Itu PNL harian aku minus 12M itu ada. Itu di situ. 12M satu 12M. hari. Iya itu ada drawdowns gitu. Belakangan ini mungkin aku lebih aware ya. Mungkin ini kalau nggak ditanya tapi aku pengen sharing aja. Aku lebih aware sama waktu aku sih. Jadi kalau misal ya aku ngapa-ngapain, misal aku buang 1 jam gitu buat ngelakuin sesuatu yang atau ketemu orang yang unproductive lah, basically unproductive hour, itu aku rasa rugi gitu 1 jam aku. Jadi ya sekarang atau belakangan ini mulai perhitunginnya selain uang ya. Karena yang aku notice money is the easier game. Uang itu ya the easiest game gitu. Tapi di atas itu tuh banyak ternyata level-level atau game yang ya kita harus explore juga gitu. Kayak people want our attention gitu. Oke. Misal ya kita butuh kasih perhatian ke orang itu juga salah satu game. Atau kenalan sama beberapa orang gitu itu juga networking juga itu game juga sih. Iya. Jadi kayak ya kata Noval ya. Orang itu dinilai intelek, orang itu dinilai pinter bukan berdasarkan berapa banyak uang yang dia punya sih, tapi berdasarkan ya dia pengen dapetin apa di hidupnya, terusnya dia bisa dapat gitu. Jadi misal Bang Atta pengen punya studio kayak gini gitu, terusnya dapat gitu. Bukan duitnya berapa, bukan itu gitu. Oke. Itu orang tuh dinilai pinter itu dari itu gitu sih. Bukan harus punya duit berapa gitu. Iya, tapi orang kayak aku pengen misal dapetin cewek ini gitu, bisa gitu. Misal Oke. aku pengen apa bisa gitu. Bukan dari berapa ratus M atau T di duitnya gitu sih. Jadi apa yang dia inginkan tercapai gitu Iya. ya. Itu orang pintar gitu. Karena kalau duit tuh nggak ada habisnya kan. Ya, Dari itu- ini pengen segini, pengen segini, pengen segini, pengen segini, Iya. pengen segini gitu. Ya dan ya orang-orang beberapa teman-teman yang aku ketemuin ya ada limitnya sih. Mungkin Bang Atta juga pasti udah ngalamin sih. Jadi at some level tuh ya lifestyle-nya udah mentok gitu, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Iya. Jadi ya buat apa lagi cari duit lebih baik, ini kayak cuma game ini cuma kayak high score point gitu loh. Iya. Lama mungkin ngeliatnya kayak gitu, lebih pengen bukan incer duitnya tapi nge-build something sih. Iya, Misal Bang Atta, legasinya. iya, Bang Atta pengen build daging talk ini, Iya. IP gitu ya. Heeh. Ke arah sana sih. Bukan kayak pengen cari duit berapa ratus M itu Iya, udah bukan gitu. udah bukan di era yang kayaknya tuh ya udah ngerasain lah bisa beli yang apa yang Ya pokoknya pengen kepala dulu mau tuh apa kecil gitu. tuh pengen ini Iya. bisa gitu. Jadi bersyukurnya di situ. Tapi emang jadinya pas ke sekarang tuh ya pengen bikin sesuatu yang aku seneng Iya. dan bisa bermanfaat aja gitu Iya. buat orang lain. Ya bukan cari berapa ratus M Iya, gitu, enggak. berapa target kamu punya berapa T? Aduh, nggak ada target sih.
Tapi seiring berjalan, cara Tiba-tiba gitu, bertambah dapet ya seneng aja gitu. Iya. Alhamdulillah blessing. aja. Nah, karena kita lagi bahas itu, senang punya hoki atau punya skill? Mungkin harus keduanya ya, coexist ya. Karena Oke. menurut aku gini, misal ya, kita cari duit 100 juta, itu mungkin skillnya itu bisa 100% ya. Jadi mungkin semua orang yang nonton di sini itu bisa cari duit 100 juta. Tapi seiring karir kita atau ya misal kita ngomongin in finance ya, misal pengen cari 1M, itu skillnya mungkin udah 90%. Hokinya tuh udah mulai ada gitu. Oke. 10M tuh mungkin skillnya udah 70%, hokinya 30%. Nanti cari 100M mungkin hokinya bisa lebih besar daripada skillnya. Jadi kedua-duanya itu harus coexist dan menurutku nggak ada sih orang yang beneran sukses banget itu 100% skill dia itu enggak sih. Itu pasti ada momen-momen Ada beruntungnya hokinya. gitu. Kayak coincidence tempat-tempat atau ya deal-deal ketemu orang nggak sengaja gitu. Itu coincidence itu ada gitu. Hoki itu ada gitu. Bukan berarti ya misal aku gitu. Aku kalau disuruh riset dari nol terus saya umur 18 harus punya $1 juta belum tentu bisa gitu. Karena kan ada hokinya gitu. Jadi kayak hoki itu berperan banget sih. Tapi kalau sukses karena 100% hoki juga nggak mungkin juga kan? Sukses karena nggak mungkin juga. Jadi Nggak ada skill tiba-tiba sukses gitu. biasanya Nggak bisa, mungkin. tapi orang nggak bisa mempertahankan kan. Jadi Iya, mereka iya. sukses terusnya jatuh lagi. Itu Kayak banyak. orang main ini ya, ada ya, kemarin berita orang main apa sih namanya? lottery, terus dia Lottery. menang. Terus dia menang berapa? 100 miliar Iya, apa terus dia 150 2 tahun miliar? kemudian baik lagi. 2 tahun kemudian dia jadi gelandangan lagi. Iya, riset. Jadi ada gelandangan dia main lottery. Iya. Ceritanya aku seru tuh baca. Oh, dia beli lottery tiba-tiba menang 100 miliar, 150 miliar. Ya banyak lah cerita kayak gitu. Banyak kan tiba Iya. 1 tahun 2 tahun jadi gelandangan lagi. Iya. Bahkan minjem duit malah Jadi punya yang utang. suksesnya hoki banget 100%, nggak ada Gampang. nggak skills atau yang mentality involved atau yang ya kan kita building karir kan building skills Iya. juga kan. Kalau itu nggak ke-build ya ujungnya kebanting kebol lagi sih. Makanya banyak yang bilang, mungkin pengalamanku juga ya, kalau kita cepat naiknya juga cepat turunnya. Iya. Tapi kalau bisa progres naiknya itu lebih bertahan lama. Ataupun memang ada yang beruntung bisa cepat naiknya. Iya. Tapi waktu kamu naik ini kamu harus bener-bener mengasah skill banget Iya. menjaga itu semua, karena kalau enggak ya langsung turun lagi. Iya. Seru banget, seru banget. Pernah nggak kamu dicurangi orang atau ditipu gitu dalam usaha-usaha kamu sekarang? Oh, kalau ketemu partner yang kurang pas tuh dulu pernah ya. Oke. Itu pas dulu pengen ngurusin social media, IG orang, terus saya ketemu partner yang nggak srek gitu lah. Itu ada Oke. gitu. Kalau ditipu, ya mungkin nggak dulu ya beli item-item game gitu ditipu itu pernah gitu. Tapi kalau ditipu by business, karena aku belum involved banget ya di dunia bisnis ya, itu sekarang belum sih. Dan ya aku lumayan skeptical kan orangnya, lumayan punya curiosity yang paling tinggi kan. Jadi aku penasaran banget orangnya. Jadi mungkin susah ya buat kena tipu ya. Aku nggak pengen terlalu overconfidence, cuma aku penasaran aja gitu. Gitu. Dan jadi kalau sebelum bisnis tuh baik banget yang aku tanya gitu. Atau Oke. orangnya tuh di-explore banget gitu. Oke. Jadi kamu tanya, kamu pelajari dulu. Ya, dan biasanya tuh kalau lihat bisnis ya, itu yang dilihat sih orangnya ya, bukan bisnisnya ya. Jadi seprofitable apapun bisnisnya, tapi kalau kita nggak serak sama orangnya, kita nggak bakalan jalan gitu. Aku nggak bakalan Nggak cocok jalan sih, gitu iya. ya. Berarti sekarang nih kamu single. 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 Bener nggak sih katanya kalau orang sibuk kerja, sibuk nyari duit, jadi lupa nyari cewek gitu. Trilema ya mungkin ya. Jadi segitiga. Jadi kayak harta, tahta, wanita gitu. Heeh. Orang kalau pengen dapet atau pengen exit di salah satu tiga-tiganya ini, ya ini satu-satunya bakal hilang. Misal harta, tahta, wanita gitu. Misal pengen kaya banget gitu, sama pengen dapetin harta, ya wanitanya susah gitu. Biasanya kayak gitu ya. Emang punya orang kalau udah punya harta sama tahta wanitanya jadi banyak gitu. Kan Ya ada wanita mungkin ya marriage problems kan, bukan wanita yang kayak gitu mungkin. marriage nikah. Iya, ya menikah, benar. Iya, mungkin ya jadi kayak menurut aku ya trilema sih. Orang nggak bisa exit jago banget di satu bidang atau punya tahta yang tinggi banget. Ya ini antara uang atau antara wanitanya bisa bermasalah. Itu aku pernah baca kayak kamu ada percaya research ya. Jadi kamu nggak percaya kalau ada orang dia punya harta, terus punya wanita, punya istri yang baik, terus punya tahta juga. Tuh. Maksudnya ada problem lah di belakang lah. Pasti harusnya. salah satunya ya. Iya, iya. Oke. Makanya kamu mendingan single gitu Karena maksudnya. enggak kayak gitu. Ya itu emang belum ketemu aja. Oh, belum ketemu. Cuma aku percaya world's not a perfect place kan.
Dunia Iya. itu kan zero sum everything tuh, ya kalau misal Bang Atta pengen sukses gitu, Mhm, kayak sekarang, ya mhm. pasti ada baik banget orang yang coba kayak Bang Atta. Jadi kayak basically dunia itu nggak bisa semua orang sukses tuh nggak bisa gitu. Oke. Itu selected, itu gifted gitu dari Tuhan di atas, itu gifted. Dan ya kita nggak bisa capture 100% gitu dari Mhm, winner, apa karir semuanya kita capture itu at some level menurut aku nggak bisa sih ya. Kalau kita pengen tajam banget di satu hal, namanya di shape skill kan ya. Yang lain tuh susah buat tumbuhnya gitu. hmm. Jadi walaupun dia belajar keras, tapi kalau dia nggak dapat gift-nya sukses tuh nggak bisa sukses gitu menurut Ya kamu? kayak ini kan, talenta mungkin ya. Misal setiap orang dapat talentanya masing-masing kan. Misal Hmm, Bang Atta ada dikasih talentanya 10 gitu. Aku dikasih mhm, talentanya 1. Ya kita punya kapasitas kita masing-masing gitu. Cuma masalah hmm. memanfaatkan talenta yang dikasih aja. Misal Oke. Bang Atta 10 gitu talentanya, tapi Bang Atta cuma dapetinnya 5. Ya, sepanjang hidup itu misal dapetnya 5. Itu kan 50%. Tapi Mhm, talenta yang dikasih dari atas, dari Tuhan mhm. ke aku itu satu misal, aku manfaatin sampai 100% nih. Jadi sebenarnya yang lebih memanfaatkan gift-nya itu siapa gitu, itu aku gitu. Karena aku Oke. manfaatin 100%-nya. Itu kayak gitu sih aku nge-view-nya ya. Oke, oke. Itu pemikiran yang bagus ya. Walaupun dikasih skill satu tapi disyukuri, Iya, dipelajari, ditekuni gitu ya. iya, Itu salah satu ciri orang bisa berhasil gitu. Kalau kita ngambil case-nya sekarang ya, iya. banyak teman-teman mungkin yang nonton gitu, mereka contoh gajinya UMR. Hmm. Apa yang harus mereka lakukan gitu supaya mereka bisa jadi kayak kamu gitu? Menurut aku lebih susah buat neken pengeluaran. Jadi lebih baik kita nyari income tambahan aja daripada ditekan pengeluarannya. Misal Hmm. teman-teman yang gaji UMR punya lowong waktu ya, punya apa free time ya, itu dipakai buat cari lebih baik duit. Jadi aku bukan tipe yang kita harus hemat sampai tekan kos banget gila-gilaan. Karena lebih gampang buat kita cari duit lebih banyak daripada kita tekan kos gila-gilaan dan ya hidup Hmm. kita jadi tersiksa gitu. Jadi menurutku kalau yang gaji UMR ya kita ngomong pengen 1 M lah ya gitu. Mhm. Aku pernah buat hitungannya sih. Kalau konsisten kayak gitu terus dengan sambil diinvestasikan, itu kurang lebih 7 sampai 8 tahun bisa 1 miliar. Orang yang gaji UMR 7 ya 4 sampai 5 juta. 7 sampai 8 tahun itu bisa. dari gaji 5 juta per bulan. Iya, itu kalau setiap tahun uangnya dibungain 30% ya. Gitu. Jadi Oke. 30 atau 20% lah di range sebelah sana gitu. Jadi tekan sedikit pengeluarannya plus cari duit lebih banyak di luar, diinvestasikan. Pas tuh aku hitungnya diinvestasikan sekitar 3 juta ya kalau nggak salah ya. Per Jadi bulan. ya 3 juta something lah ya. Sambil apa 2 jutanya basically buat expense gitu. Ini buat orang yang sendiri ya gitu, bukan yang Mhm. buat yang berkeluarga ya. Terus saya diinvestasiin setiap tahun dibungain ya 30%-an kurang lebih. Sambil ada source of income lain, jangan cuma kerja dari UMR ini gitu. Ya itu bisa 1 M sih. Ya baik lagi kan yang tadi kan. Jadi kalau orang pengen cari duit 100 juta, mungkin itu 100% skill Oke. gitu dan sebagainya. Hoki skill gitu. Jalannya menurut kamu dia harus ikut trading apa? Kalau masih penghasilannya misalnya under 5 juta gitu. Oke. Kalau trading tuh selalu optional ya. Karena trading itu kan kayak karir kan. Trading itu Hmm. ya kayak jadi influencer itu kan trading gitu. Itu karir path ke atas gitu. Menurut aku nggak semuanya harus trading sih. Semua orang tuh nggak bisa trading gitu. Tapi semua orang bisa investasi gitu. Semua orang wajib investasi, tapi nggak semua orang wajib trading gitu. Oke. Ya aku ngomong gini dengan tidak ada kepentingan ya. Karena kan ya kalau kepentingan aku jualan kelas, pasti aku ngomongnya semua orang harus trading biar Iya, semua orang iya, iya, join gitu. benar, benar, benar. Cuma ya aku ngelihatnya ya nggak semua orang harus trading sih ya. Sekedar investasi aja, nggak harus di kripto bahkan, di Mhm. saham itu bisa dan sebagainya. Ya itu semua orang wajib sih ngarah ke arah sana ya. Wajib. Dan yang pasti itu yang penting jangan jangan langsung kena investasi bodong sih. Karena rate-nya tuh orang ketika investasi, pertama kali misal Bang Atta investasi terus langsung rugi, itu langsung capek scam gitu. Misal Bang Atta masuk ke kripto gitu. Taruh duit, terus langsung kena rakpul minus 99% besokan. Itu langsung capek, ini kripto scam gitu, nggak mau masuk lagi ke kripto. Jadi, Trauma. ya lebih baik orang pas awal-awal investasi tuh yang dilihat tuh yang penting nggak jatuh balik ke nol sih. Tapi sekedar ya slow growth itu nggak apa-apa sambil Hmm. cari income dari tempat lain. Karena aku kan kayak gitu kan. Aku trading tuh cari income dari tempat lain kan Hmm. gitu sambil diinvestasiin lah sama ya mungkin beruntung lah ada dapat beberapa play yang tadi aku bilang itu. Jadi untuk dia dapat 1 M pertama itu mungkin yang tadi Bro bilang 7 sampai 8 tahun kalau dengan gaji 5 juta, dia gimana cara baginya tuh? Pengeluarannya harus berapa, No, investasinya berapa gitu.
Ya kalau itu kan bebas ya gitu. Bebas. Mungkin bukan masalah dibaginya gimana, cuma mungkin gimana cara cari duit lebih banyak itu yang lebih Oh, jadi praktikal mungkin ya. mendingan kamu ngambil side job gitu Ya ya. dan menurut aku gini, we must be the best at one thing sih. Ya jadi T-shape skill bisa di Google mungkin ya. Jadi orang tuh harus jago banget di satu bidang, terusnya kita ngambil specific niche kalau kita pengen cari duit. Misal ya aku jadi content creator. Ya content creator tuh bidang apa? Aku pengen misal apa finance gitu ya. Aku pengen jadi content creator finance yang nge-review saham emiten misal kayak gitu. Itu kan masih luas. Saham emiten apa? Ini luar negeri kah? Indo kah? Apakah gitu. Misal Indo. Oh saham emiten Indo. Ini kan masih baik banget yang bisa di-review kan. Cara review kayak gimana? Oh aku datengin emitennya. Jadi kayak kita harus spesifik banget gitu. Menurut aku kalau kita pengen cari side income, ya bahkan bisa jadi ke depan ini bisa side income-nya lebih besar dari UMR ini. Ya kita harus spesifik niche sih. Misal Bang Atta ya jadi vlogger ya. Vloggernya khusus gitu. Ngapain gitu. Setelah ini baru kita kuasain, circle-nya kita kuasain banget, kita udah dapat marketnya baru expand keluar gitu. Baru nggak spesifik gitu. Cuma menurut aku ya spesifik sih. Misal aku aja spesifik kan. Aku kripto ya kripto. Kripto kan luas bahkan. Ya kita bisa staking namanya. Itu farming kan. Orang ada yang punya duit triliunan itu bisa farming duit gitu. Jadi kayak dibunga-bungain, dipinjemin, ngutangin sana-sini itu ada di kripto. Ada yang NFT, gambar-gambar gitu. Ada yang trading, ada yang investasi. Nah, aku kan ambil petnya kan khusus trading kan. Jadi specific niche sih. Duh, guys, kayaknya abis ini aku harus langsung ini nih. Aku tuh gimana ya? Sama siapa aja aku pengen belajar, makanya ada Daging Talk ini berawal dari kepalaku yang ingin selalu belajar sama siapapun. Ini salah satunya aku ke industri baru lagi nih di depan saya. Suli, asik. Menurut kamu, kalau misalnya kita beli lagi Bitcoin sekarang, ini bakal naiknya ke berapa di tahun 2026 di bulan November ini juga? Oke, kalau akhir 2026 tahun depan mungkin udah mulai turun ya harusnya ya di Turun. range 11 iya. Karena kita ngikutin dari liquidity cycle namanya. Oke. Jadi siklus sekarang itu ada potensi arah besarnya dari sekarang sampai kuartal 2 2026 itu ke atas arah besarnya. Kita nggak tahu sampai berapa. Misal beberapa fund itu ada prediksi Bitcoin akan ke 170 ribuan di tahun 2026. 170.000. Itu beberapa fund ya. Target pribadi itu 150 ribu. Ya kita lihat basic return dari Bitcoin itu kurang lebih 30-40% kan per tahun kan gitu. CAGR-nya namanya, compound annual growth rate-nya gitu. Jadi ya di sekitar sana lah gitu. Cuma menurutku kalau kita investasi itu ya kita lihat dari time horizon-nya sih ya, sama risk to reward-nya gitu. Kalau kita investasi Bitcoin sekarang, apakah worth it buat 1 tahun ke depan? Jawabannya enggak. Karena risk to reward-nya tuh udah nggak bagus. Jadi apa yang kita dapetin reward-nya sama resikonya itu nggak setimpal gitu. Itu nggak like buat diambil. Tapi kalau kita investasiin buat 10 tahun ke depan, ini worth it. Karena upside-nya itu jauh ke atas, downside-nya alias kerugiannya itu kecil ke bawah gitu. Oke. Jadi kalau misal sekarang kita ngomongin Bitcoin-nya ada potensi buat turun 50% sotoy. Ini kalau kondisi itu namanya bear market. Jadi ada bull market itu kalau naik, bear market itu kalau turun gitu. Bear market itu ya prediksinya ya estimations ya kurang lebih ini akan koreksi 50% ke bawah Bitcoin. Ini prediksi kamu? Iya, 50 sampai 60%. Bitcoin? Ya kalau bear market ya. Oke. Jadi misal nanti Nah, itu tuh waktunya kita beli ya. ya, jadi kayak misal kemarin siklus kita cek dari siklus sebelumnya. Bitcoin itu makin lama makin mature, makin lama makin koreksinya tuh nggak makin tajam gitu. 2017 itu Bitcoin koreksi hampir 90%, 80%-an lah. Jadi kalau kita ada duit 100 juta 2017 ya sisa 20 gitu. Itu 2017. Itu aset klasisnya masih belum mature banget. Tapi 2021 itu makin mature. Itu koreksinya cuma 70%, 60% kalau nggak salah. Dari 60.000 ke 16.000 kan. Jadi awal 80, ini 70. Nanti makin lama ini negara udah adopsi, pemerintah udah adopsi. Ini koreksinya nggak bakal 70% lagi. Mungkin bisa 50, maksimal 60% gitu. Jadi kalau misal 100.000, ya turunnya ke 50.000. Itu 50% gitu. Dan makin lama tuh justru di saat koreksi-koreksi kayak gini, ya di saat volatile atau risk reward ekstrim kayak gini, ini waktunya buat ya kita adopt, kita masuk gitu. Karena first mover advantage kan. Kita harus early banget di satu bidang. Ketika semua orang udah bicarain Bitcoin, ketika semua orang udah bilang Bitcoin itu nggak scam, itu udah nggak telat. Itu udah asetnya itu udah mature. Kita udah nggak bisa dapat life changing money, kita ngomong. Ya kalau kita investasi saham barengan sama Warren Buffett dulu, ya mungkin kita bisa kaya banget sekarang gitu. Pas masih di Wall Street itu masih teriak-teriak gitu. Pengen bisa masih harus teriak. Tapi kalau sekarang kita investasi saham, apakah bisa kaya? Mungkin bisa. Tapi nggak sekaya dulu gitu. Sama kayak misal Gold Rush dulu. Ini event kedua ya. Gold Rush itu
orang tuh jualan sekop buat orang nambang emas gitu dulu. Orang yang jualan sekop sama orang yang gold rush dulu ini mungkin bisa kaya banget dari emas gitu dulu sampai sekarang gitu. Tapi kalau sekarang kita investasi ke emas, apakah bisa sekaya dulu orang yang dari dulu? Jawabannya enggak. Jadi Nggak ada bisa. first mover advantage-nya. Sama kayak media lah. Iya, Mungkin iya. dulu tuh saingannya lebih dikit gitu. YouTube Iya. tuh mungkin dikit gitu. Sekarang tuh udah Sekarang banyak orang banget. YouTube udah banyak banget. Sulit juga orang mencapai nomor 1 di Asia lagi Iya. udah sulit. Tapi kan dulu itu orang masih banyak banget ragu sama YouTube Betul. gitu. Tapi sekarang tuh YouTube itu main thing gitu, mainstream Mature gitu. Iya, iya, iya. Bagaimana ketika kamu mendengar kata-kata orang kaya makin kaya, orang yang berkekurangan makin berkekurangan? Hmm. Apa pendapat kamu soal ini? Ya setuju ya, karena orang kaya udah pasti makin kaya karena mereka punya privilege ya, mereka punya circle-nya. Terusnya orang yang berkekurangan, ya kita sebut lah orang yang Hmm. ya kita pakai bahasa kasar ya, misal bahasa kasarnya orang miskin ya makin miskin itu kan kuatnya kayak gitu kan. Oke. Jadi setuju sih ya. Dan bahkan ke depannya kelas sosial kan ada 3 kan. Jadi kelas atas, kelas menengah sama kelas bawah gitu. Ini kelas menengahnya ini bakalan ke bawah ujung-ujungnya. Ada Jadi yang ini ke atas juga kan? sedikit yang ke atas. Oke. Karena kan ya kita lihat, aku percaya cari uang atau ya kita ngomongin finance aja di sini ya. Cari uang itu makin lama makin susah. Karena industri itu makin kompetitif gitu. Cari uang di YouTube di dulu mungkin lebih gampang daripada Iya. cari uang sekarang gitu. Sama kayak financial market. Sekarang itu kalau kita trading, mungkin bakalan jauh lebih gampang daripada 5 tahun yang akan datang. Karena algoritma AI ini bakalan change everything. Sekarang kalau Oke. nggak salah 1/2 atau 1/3 dari volume trading di US stocks saham Amerika itu udah pakai algoritma. Jadi udah pakai AI nih bahkan nih gitu. Itu fund terbesar, misal BlackRock kalau Bang Atta tahu, itu udah ada AI buat manage portfolio, namanya Aladdin AI. Jadi makin lama tuh cari duit makin susah gitu. Ketika industri udah mature, udah growing, ini susah cari duit gitu. Oke. Tapi apa sih kesalahan keuangan yang paling sering dilakukan sama anak-anak muda menurut kamu? They spend before investing ya. Jadi harusnya tuh kebalik ya. Harusnya dapat duit, diinvestasikan dulu, baru dipakai buat spending gitu. Misal Bang Atta dapat 1 juta, Oke. bukannya tunggu tanggal 30 dulu duit sisanya baru investasiin gitu. Misal Salah jajan, Sisa- sisa 100.000 investasi gitu. Oh, itu salah. Kebalik gitu. Harusnya dapat 1 juta, oh sisihin 500.000 buat investasi. Ini 500.000 ya tekan gitu pengeluaran. Biasanya kayak gitu sih. Yang aku lihat dari sekeliling. Jadi jangan tunggu duit di akhir bulan gitu ya. Itu small habits yang menurutku Oke. harus mulai dibuild sih dari sekarang. Berapa persen penghasilan idealnya buat investasi dari penghasilan bulanan kita? Oh menurutku gini, pertama gak ada persenannya, tapi pertama tuh kita build dulu yang namanya dana darurat. Oke. Jadi pengeluaran kita dikali 6 sampai 12 bulan. Misal Bang Atta punya spending pengeluaran bulanan 10 juta contohnya ya. Oke. 10 juta dikali 12 gitu. 10 juta kali 12 berarti 120 120 juta. Jadi harus ada dana darurat dulu. Jadi kalau ada kenapa-kenapa, misal teman-teman ada kerja di luar sana ya atau ada punya PHK pekerjaan atau apa? ya, ini masih safe. Jadi kita buat safe netnya dulu gitu. Kita bikinin bantalnya dulu. Dan kedua, investasinya berapa ini tergantung dari risk profile masing-masing ya. Aku suka analoginya kayak gini. Setiap orang itu kalau kita muda, bantal kita itu tebel banget gitu. Jadi kita bisa lompat setinggi-tingginya atau kita bisa ambil resiko setinggi-tingginya gitu pada saat kita muda. Jadi kalau misalnya di umur aku generasi Z gitu, itu mungkin ya kita bisa all in apapun dan gak kenapa-kenapa kalau bangkrut karena masih dalam tanggungan orang tua kan. Aku percaya buat teman-teman yang nonton kayak gitu. Tapi kalau misal kita udah umur 30, umur 40, misal udah ada cicilan rumah, udah ada cicilan mobil, harus tanggungin ini, kasih uang ke ini, itu udah bantal kita makin kempes makin lama. Jadi tergantung sih, kita ada di pihak mana, kita ada di umur berapa. Cuma menurutku buat yang Gen Z, selama udah ada fine dana daruratnya ini, ya kita tembak ke atas secepatnya gitu. Jadi investasi di aset classes manapun, cari yang upside asymmetric bet-nya paling bagus, yang risk rewardnya menarik banget, hantam full power sih di sana. Karena satu-satunya yang Gen Z itu punya itu waktu kan, dibandingkan semuanya kan. Gen Z itu kan nggak punya uang gitu mostly kan. Gen Z itu punya apa? Resource waktu. Waktu itu kan limited. Ya kita nggak bisa beli lebih banyak waktu kan dari range sekarang kan. Jadi ini setiap second bypass ya kita nggak bisa beli lagi sebelum ini mau duit kita berapa pun nggak bisa gitu. Dan generasi Z ini punya waktu itu baik banget. Ya kita tuh punya jatah gagal tuh bisa banyak banget. 10 kali gagal tuh nggak kenapa-kenapa gitu. Kita mungkin 10 kali gagal ya umur 25 kita udah belajar baik banget gitu. Jadi manfaatin resource yang kita punya. Satu-satunya itu waktu sih. Itu sih. Betul.
aset terbesar kita adalah waktu ya. Iya. Karena kalau pas masih muda dibanding orang tua selalu bilang memang saya punya rezeki, punya duit. Tapi saya nggak bisa mengulang umur saya 20 tahun lagi, Iya. 19 tahun lagi. Iya. Jadi gunakanlah waktu, karena ketika gagal sekarang sama gagal nanti tuh beda. Beda, iya. Kalau gagal sekarang, kamu masih mungkin oke kita coba lagi karena Iya. tanggungannya baru diri kamu sendiri. Ya nanti udah ada Udah punya keluarga. istri, punya anak banyak, nah itu gagalnya lebih repot. Ya kayak misal Bang Atta tuh nggak boleh gagal, udah nggak boleh gitu. Tapi Udah. kalau misal masih di umur 15-an, 16 Bener. itu nggak apa-apa gagal. 15, 16 ataupun pas kita masih foto bareng itu. Umur segitu aku mungkin masih oke, aku masih hidup sendiri. Aku bener-bener metal aja. Butuh biaya buat ini, konten ini, Hajar. hajar semua. Investasi bisnis ini hajar. Gagal coba lagi Iya. gitu. Tapi kalau di umur sekarang lebih safe. Lebih safe. Nggak mau terlalu banyak punya pengeluaran yang bahaya. Jadi itu ada benernya. Jadi di umur sekarang gunakanlah waktu kamu sebaik-baiknya karena kamu punya waktu yang lebih banyak dari orang-orang yang Orang lebih lain. tua. Iya. Mindset apa yang harus dipunya kita sebelum bisa jadi kaya raya, istilahnya gitu. Oke. Padahal aku belum kaya raya ya. Tapi ya menurut aku harus punya mentality ya, harus punya biji ya, orang bilangnya kayak gitu ya. Punya. Orang tuh harus berani gitu, itu pertama. Terus yang kedua mungkin harus punya attitude ya, harus punya etika. Jadi kaya tanpa etika tuh ya percuma ya, aku itu Oke. kayak gitu. Ya overall itu sih ya. Dan kerjain do the best in their industry ya. Misal mereka di industri apapun itu ya become the best ya. Jadi yang terbaik di bidang itu. Gitu sih. Oke. Ada juga perdebatan sekarang yang bilang kayak nabung itu bikin kamu miskin. Nah, pernah dengar gak sih itu? Nabung pangkal kaya ya. Nabung pangkal kaya aku nggak setuju gitu. Oh, kamu gak setuju? Karena kalau iya bener, nabung itu nggak bisa bikin kaya. Uang kita itu Oke. selalu tergerus gitu. Kalau kita hitung, jadi aku sering bilang ini ya, CPI basket namanya. Setiap orang tuh punya tingkat inflasi yang masing-masing. Jadi misal Indonesia bilang, atau negara lah, kita bilang Konoha gitu ya, bilang inflasi itu 2%. Bisa bener, bisa salah. Tapi misal Bang Atta tuh makannya nasi setiap hari. Nasi itu misal ya, nasi itu inflasinya 10%, naiknya 10% setiap tahun. Aku makannya mie setiap hari. Aku nggak makan nasi. Mie itu naiknya 15%. Berarti tingkat inflasi kita berdua kan beda-beda gitu. Ya, ya. Dan setiap uang yang kita taruh di bank atau kita nggak investasi, kita nggak putar kemana-mana, ya kita akan tergerus gitu sesuai dengan CPI basket yang kita punya masing-masing gitu. Oke. Aku ada hitungan kurang lebih setiap 3 tahun ya, value setiap 3 sampai 4 tahun, value dari uang kita itu sisa setengah. Value-nya, bukan angkanya ya. Jadi misal 100.000 nih, ya sisa setengah, jadi 50.000 value-nya dalam 3 sampai 4 tahun ke depan gitu. Oke. Itu kalau kita hitung dari CPI basket masing-masing. Jadi menurutku bener sih ya, orang tuh harus investasi. Nggak ada yang kaya dari nabung itu tuh nggak ada sih. Kalau nabung emas mungkin bisa. Nabung emas kan investasi. Investasi. Jadi nabung tapi dalam bentuk investasi gitu Iya. ya. Ya carilah yang aman lah ya, nabung investasi. Kalau nabung duit doang ya tergerus. Ya kalau misal kita punya bisnis, ya pasti ya investasi cari yang aman. Kenapa? Karena biar nggak ngeganggu bisnisnya gitu. Jadi jangan cari investasi yang naik turunnya 50%, Iya. 30%. Ini bisnisnya bakalan keganggu gitu. Tapi kalau kita kerja atau kita ya punya kerjaan yang fix gitu, nggak butuh, ya nggak apa-apa, ini keganggu tuh nggak apa-apa actually gitu. Atau ya kita bisa ngelakuin ini secara monoton, kerjaan yang ya simple gitu, nggak butuh mikir gimana-gimana, ya oke, investasinya yang high risk tuh nggak apa-apa gitu. Dan ingat ya, selama harus ada dana daruratnya sih. Dana daruratnya. Siapin dana darurat baru kamu coba investasi yang lebih high risk gitu. Iya. Karena aku punya tim, dia kerja sama aku. Habis kerja dia nabung lah. Udah banyak nih tabungannya. Iya. Habis itu, Bang, makasih ya pengalamannya. Mau resign. Resign. Aku sekarang mau buka usaha. Hmm. Aku tanya usaha apa? Makanan. Oh kamu buka gitu, sewa tempat ini segala macam. Iya bang. Oh ya udah, tapi hati-hati ya. Habis itu balik lagi, bang saya mau kerja lagi. Kenapa? Kemana habis saya modalin, duitku semua udah taruh situ, udah. Habis itu rugi ya udah, aku gak punya duit lagi. Nah ini yang harus dipelajarin ya kan. Iya. Karena dia gak punya dana darurat, terus duit tabungannya semua dipakai tuh buat usaha. Iya. Itu cacing-cacing naga-naga lah orang-orangnya itu. Apa namanya? Cacing? Cacing-cacing naga-naga kan. Cacing-cacing Ya, naga-naga. jadi iya. cacing atau naga gitu. Iya. Jadi bisa gagal-gagal langsung, kalau berhasil ya alhamdulillah gitu Iya. kan. Tapi resikonya terlalu tinggi, apalagi Iya. kalau dia misalnya pengalamannya belum banyak gitu.
ini first timer bisnis, habis itu pakai semua tabungannya. Waduh. Itulah aku sekarang kalau bilang coba kamu pisahin dulu nih tabungan buat bisnis, tabungan buat dana darurat dan lain-lain. Ini tabungan masa depan. Nah, dari tabungan yang bisnis ini yang kamu pakai buat bisnis, ataupun kamu kan bisa juga bisnis tanpa modal. Iya. Kamu jadi reseller dulu kek, Iya. jadi afiliator kek, Iya. jadi konten kreator yang ada keranjang kuningnya kek. Iya. Nah, jualan mie, bakmi atau jualan apalah yang kamu bisa jualan dulu dari situ. Iya. Dapat persenan kek, jualan jasa dulu kek. Hmm. Itu sih yang aku coba kasih saran ke mereka. Nah, pertanyaan selanjutnya. Mungkin ini kita udah menuju akhir ya guys ya. Apa arti kebebasan finansial atau financial freedom Oke. menurut Suli? Aku ada bilang 3 sih ya. Jadi orang tuh kalau punya banyak duit tapi nggak bebas tuh percuma. Jadi 3 sih. Financial freedom menurut aku ini 3. Pertama itu harus bebas secara waktu, time freedom gitu ya. Terus financial freedom sama location freedom. Jadi 3. Oke. Finance, location sama time gitu. Waktu kita itu nggak kekunci di mana-mana ya. Jadi kita bebas. Misal besok juga mau kerja bebas, mau enggak juga monggo gitu. Itu pilihan. Kerja itu udah jadi pilihan buat kita, udah nggak wajib gitu, udah nggak ada orang yang suruh-suruh kita. Itu pertama time. Terusnya location. Kita harus di satu lokasi atau enggak gitu. Misal Bang Atta itu harus di sini setiap hari atau enggak gitu. Tapi kalau misal kita harus di kantor ini setiap hari, ya itu kita nggak freedom technically gitu. Mau kita punya duit berapapun, tapi ada orang suruh kita datang ke kantor sini jam segini sampai segini, itu kita technically nggak financial freedom gitu. Mau kita punya duit seberapa banyak pun gitu. Sama ya financial freedom. Ya ini tergantung ya pengeluaran setiap orang berapa, beda-beda gitu. Jadi 3 gitu. Seru banget. Iya. Waktu harus punya, Lokasi. lokasi. Gak kekunci kemana-mana. Jadi nggak harus lock di satu Iya. tempat terus. Yang terakhir dari pengeluaran dan pemasukan udah aman. Iya. Gitu. Oke. Makasih banyak Suli Oke. udah mau sharing-sharing. Ya. Mungkin terakhir aku biasanya sebelum Daging Talk berakhir minta tips and trick buat anak-anak muda di luar sana bagaimana dia bisa jadi orang yang sukses. Ya, aku sukses tuh apa definisinya? Ya sukses dalam hidup, dalam karir, dalam Ya, financial. Ya mungkin mulai aja dulu ya. Jadi sebelum, karena sekarang tuh kebanyakan mikir lah orang kan. Jadi in my opinion ya simply apa yang ada di depan mata kerjain aja dulu sih Oke. gitu. Jadi apapun yang terlihat kerjain dulu, ambil Iya. peluangnya. Iya. Luar biasa. Terima kasih banget Suli Thank udah you, mau Bang. main-main di Udah sini dan semoga kita bisa sharing-sharing lagi ke depannya. Ya. Dan terima kasih udah menunjukkan bahwa anak 19 tahun juga bisa. 19 tahun bro. Wow. Thank you. Bye-bye guys. Sampai jumpa lagi di Daging Talk berikutnya. Peace out.